Kita harus mengenali dulu nih faktor pencetus atau penyebab dari hipotermia ini apa. Misalkan contoh, sedang terjadi hujan ketika dia di jalur pendakian. Sesampainya dia di puncak, mungkin kan baju yang dipakai sama si penderita kan masih basah. Ditambahlah angin dari ketinggian sehingga menyebabkan suhu tubuh benar-benar drop atau turun. Halo, selamat malam, selamat bergabung kembali di live-nya kita dari media fisioterapi, media khusus fisioterapi Indonesia. Selamat bergabung kepada rekan-rekan semua di live kita pada malam hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Abu Bakar Hanifah yang akan membantu acara live kita ngobrol santai di malam minggu ini. Pembahasan pada malam ini sangat menarik nih, yaitu fisioterapi pada aktivitas outdoor. Ya, kita ketahui bahwa aktivitas outdoor ini sangat trennya tiap tahun sangat meningkat nih, khususnya di Indonesia. Nah, berdasarkan informasi yang terbaru melalui media yang saya baca, bahkan setelah pandemi memasuki masa new normal ini, aktivitas outdoor itu makin meningkat trennya. Nah, pada kali ini kita akan bahas nih, apa saja sih aktivitas outdoor itu, jenis-jenis aktivitas outdoor. Terus di sini juga kita ingin mengetahui resiko apa yang termasuk pada aktivitas outdoor. Nah, karena di sini sebagai fisioterapi, nah kita akan membahas juga sebenarnya peran fisioterapi itu apa sih di aktivitas outdoor ini. Nah, di sini akan kita bahas semua, kita ulas semua mengenai aktivitas outdoor ini. Maka saya juga tidak akan sendiri, karena di sini saya akan bersama narasumber saya, yaitu dengan Bang Refki Sanjaya Pratama. Nah, baik, langsung saja kita undang Bang Refki Sanjaya Pratamanya. Halo, selamat malam Bang. Oke, malam bergabung. Ya, siap. Ya, ini sudah bergabung bersama kita narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bang Refki Sanjaya Pratama ya. Sebelumnya saya ingin membacakan CV Bang Refki terlebih dahulu nih, nggak apa-apa ya Bang ya waktunya? Ya, bacain dulu. Oke. Narasumber kita kali ini yaitu Bang Refki Sanjaya Pratama, lahir pada 23 Desember tahun 1999. Riwayat pendidikannya yaitu ia merupakan lulusan program studi fisioterapi UKI, lulus pada tahun 2020. Kemudian ia juga memiliki banyak pengalaman organisasi, yaitu organisasi Korps Sukarela PMI unit UKI pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian ada Korps Pendidikan dan Pelatihan Korps Sukarela PMI untuk unit UKI 2018 sampai 2019. Wakil Ketua Korps Sukarela PMI unit UKI 2019 sampai 2020. Kemudian Korps Medical Team Rektor Kap UKI 2019. Dan kemudian ada Koordinator Medical Team Fakultas Teknik Kap 2018, Koordinator Medical Team Program Pembinaan Mahasiswa Baru UKI tahun 2019. Kemudian ia juga telah mengikuti beberapa pelatihan atau keterampilan, diantaranya yaitu pelatihan K3 First Aid Basic Life Support di Korps Sukarela PMI unit UKI, pelatihan personal branding, pengembangan potensi diri guna pemberdayaan generasi muda di era digital tahun 2018. Lalu kuliah umum tingkat kecerdasan sehat Anda bersama Aderai tahun 2019. Kemudian ada pelatihan on-field physiotherapy for acute sport injury tahun 2019. Dan seminar aktif outdoor, pertolongan pertama penanganan hipotermia, Ikatan Mahasiswa Penyinta Alam UHAMKA 20 April 2018. Dan juga seminar nasional Universitas Indonesia komprehensif
Multi Approach and Management of Anterior Cruciate Ligament (ACL Injury) tahun 2019. Beliau juga memiliki pengalaman kerja yaitu di tim medis Jambore Badan SAR Nasional tahun 2018, tim medis program pembinaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia tahun 2018-2019, tim medis program pembinaan mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia tahun 2019-2020, dan juga tim medis pergelaran teater kaki di Pusat Perfilman Umar Ismail tahun 2018. Dan juga praktik belajar lapangan di RSAB Harapan Kita selama 3 minggu tahun 2020. Praktik belajar lapangan di lapangan Rumah Sakit Royal Progress selama 3 minggu tahun 2020. Praktik belajar lapangan di Rumah Sakit ST Karolius selama 2 minggu tahun 2020. Dan ia juga memiliki segudang prestasi, yaitu di mana peringkat 2 IPK tertinggi pada Prodi Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI 2020. Kemudian mahasiswa beasiswa berprestasi pada Adaro periode tahun 2019-2020, Olimpiade Fisioterapi Nasional subtema Frozen Shoulder diselenggarakan di Universitas Indonesia tahun 2019, dan menjadi pemateri First Aid dan Basic Life Support pada pelatihan sertifikat pemandu wisata air dalam rangka mendukung CHSE Cleanliness, Health, Safety, and Film oleh Dinas Pariwisata Kota Bogor, dan juga sudah menjadi juri pertolongan pertama pada SMA Pustek tingkat Madya dan Wira se-Provinsi Banten tahun 2018, dan juri pertolongan pertama Cakap ke-12 tingkat Madya dan Wira se-Jabodetabek tahun 2018, dan masih banyak lainnya. Dan ia juga merupakan salah satu founder dari Visi Outdoor ya, Bang. Oh, bisa itu ya. Nah, oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita bincang-bincang dengan narasumber kita. Halo Bang, sebelumnya selamat malam. Ya maaf bentar aku pasang headset dulu ya. Oke. Suaranya jelas nggak? Suara jelas. Oke, siap. Oke. Nah, Gimana? ya, kabarnya gimana nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya. Sekarang sibukan lagi ngapain aja nih kira-kira? Oke, maaf bisa diulang suaranya. Soalnya terputus-putus nih. Iya, kesibukannya sekarang lagi apa aja nih kalau boleh tahu? Oke, untuk sekarang sih aku kan lebih berfokus sama pengembangan nih, karena mengingat emang masa pandemi ini kan kita masih serba terbatas dan belum bisa melibatkan orang dalam jumlah banyak untuk kegiatan. Sehingga untuk sekarang ini lebih fokus membangun kerjasama, relasi, dan membentuk sebuah modul atau materi apa yang sih yang bakal kita terapkan nanti, seperti itu. Namun untuk istilahnya dalam waktu akhir tahun inilah memang ada beberapa tempat yang memang harus saya kunjungi dalam waktu dekat untuk istilah menjalin kerjasama, seperti itu. Oke, berarti lagi membuat materi-materi ya, dalam lagi kesibukan. Sedang mempersiapkan semua hal yang istilahnya bakal berkesinambungan dengan visi outdoor. Oke. Nah, pas banget nih dengan tema kita pada malam hari ini, Bang. Kita di sini akan membicarakan mengenai peran fisioterapi pada aktivitas outdoor. Nah, seperti kita ketahui kan di Indonesia ini aktivitas outdoor tiap tahunnya meningkat nih. Cuma kita belum tahu yang dimaksud dari aktivitas outdoor itu sendiri apa sih, ya kan? Nah, mungkin dari Bang Refki bisa menjelaskan atau aktivitas outdoor itu seperti apa dan gimana? Oke, sebetulnya kalau kita berbicara aktivitas outdoor kan adalah berarti di luar ruangan nih. Nah, dan istilahnya aktivitas outdoor sekarang kan kalau kita berbicara masa pandemi sekarang kan istilahnya ketika kita berkegiatan di luar ruangan itu kan akan meminimal resiko penyebaran virus daripada untuk di dalam ruangan atau aktivitas indoor. Seperti itu. Namun untuk lebih spesifiknya lagi sih,
olahraga outdoor itu yang yang dimaksud dalam visi outdoor ini sendiri sih olahraga dalam bentuk semacam olahraga yang berkaitan dengan kegiatan alam atau tempat kegiatan wisata alam. Contohnya kan semacam pendakian, rafting, wall climbing, diving seperti itu. Sehingga jadi saya untuk lebih spesifiknya aktivitas outdoor yang dimaksud itu olahraga termasuk olahraga yang istilahnya berkaitan di outdoor di alam seperti itu. Jadi yang kaitannya intinya dengan aktivitas di alam terbuka ya Bang, seperti iya di alam terbuka. Kalau kita bicara mengenai apa saja yang termasuk aktivitas outdoor, mungkin bisa dijelaskan juga Bang gimana? Oke, iya makanya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa yang termasuk dalam aktivitas outdoor itu sendiri kan mungkin seperti mendaki atau zaman sekarang kan mungkin istilahnya pendakian itu sendiri udah menjadi lifestyle atau udah jadi gaya hidup apalagi untuk kaum anak muda zaman sekarang nih. Dan yang kedua adalah olahraga semacam rafting. Rafting itu kan istilahnya bisa kita bilang semacam rafting atau memainkan kayak tuh. Itu termasuk olahraga outdoor yang istilahnya dilaksanakan di sungai yang berkaitan dengan alam gitu kan. Intinya sih beberapa aktivitas yang berkaitan dengan alam dan itu istilahnya olahraga seperti itu. Oke. Jadi berkaitan dengan olahraga di luar ruangan, baik itu bisa melalui pendakian atau rafting ya. Nah kalau Bang Refki sendiri ini kalau boleh tahu lebih akhir-akhir ini lebih sering ke aktivitas outdoor yang mana nih Bang? Karena kan kalau kita tahu jenis aktivitas outdoor ini kan banyak ya, misal pendakian gitu. Iya benar-benar. Oke, sebenarnya malam ini aku akan mengajak teman-teman untuk berfokus ke aktivitas outdoor dulu nih mengenai pendakian dan kayaknya akan lebih banyak yang tertarik ke dua olahraga itu dulu. Tapi kalau aku sendiri sih belakangan ini itu lebih aktif itu di rafting. Karena mengingat pendakian 2020 aku belum melakukan pendakian kemanapun karena emang kondisi pandemi seperti ini dan beberapa protokol yang harus ketat termasuk rafting juga sama sebetulnya. Iya, namun untuk beberapa waktu terakhir saya lebih banyak ke arah rafting atau istilahnya arung jeram lah kalau teman-teman sering dengar seperti itu. Ya memang mungkin masih kedengaran ya suara saya jelas ya Bang? Oke, jelas. Iya. Ini juga sinyal lagi ada gangguan kayaknya. Oke. Emang mungkin kalau kita bicara mengenai aktivitas outdoor, pendakian ini merupakan yang populer di Indonesia ya kan, apalagi khususnya sekarang ini. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, ini kita harus resiko apa aja sih dari pendakian itu sendiri? Pada aktivitas pendakian itu resiko apa aja nih yang bakal terjadi yang sering terjadi pada aktivitas ini? Oke, berarti sekarang kita berfokus ke resiko tentang apa aja sih cedera atau kecelakaan yang mungkin saja terjadi di pendakian atau ketika kita mendaki di outdoor nih. Oke, hal yang beberapa kali itu, istilahnya kita berbicara pengalaman aja ya biar lebih santai juga aku mengalaminya kan. Yang hampir kebanyakan dialamin pendaki itu istilahnya mulai dari luka terbuka atau istilahnya luka semacam lecet, terkena ranting dan lain-lain. Bisa juga mengalami luka tertutup. Luka tertutup itu semacam mungkin istilahnya memar atau terjadi benturan atau terkilir sendi atau istilah kalau kita bilang berbicara bahasa medis mungkin semacam istilahnya sprain ankle karena kan di dalam jalur pendakian kan mungkin ada berbagai macam faktor yang menyebabkan si pendaki ini bisa saja terpeleset. Lalu ada juga yang memang istilahnya risiko cukup berat bisa terjadi sampai patah tulang akibat terjatuh dari jalur pendakian tersebut dan masalah yang paling banyak dialami sama pendaki dan menjadi tingkat tertinggi nih mungkin untuk kejadian tingkat kematian itu adalah hipotermia atau istilahnya menurunnya suhu tubuh di bawah normal. Untuk istilahnya bahkan sampai istilah ketika terjadi hipotermia sih itu yang memang harus lebih kita tekankan kepada teman sesama pendaki. Kalau untuk istilahnya luka terbuka, luka tertutup kan mungkin
beberapa dari kita kan sudah cukup paham lah, yang penting si luka ini darahnya berhenti, tertutup, aman. Cuma kan untuk hipotermia memang butuh pengetahuan khusus untuk menangani hal tersebut. Karena misalnya kalau hipotermia sendiri kan gejala-gejalanya itu hampir kayak orang kesurupan, tergantung tingkat yang dialamin sama si penderita. Seperti itu. Iya. Memang kalau kita menjelaskan mengenai pendakian ini, resiko yang terjadinya cukup banyak. Tadi cukup menarik mengenai pembahasan resiko. Nah, resiko-resiko ini yang paling gencar dibicarakan kan, atau yang banyak memakan korban jiwa itu kan di Indonesia ini hipotermia ya, mungkin. Iya benar, hipotermia. Nah, sebagai mungkin untuk informasi kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang, hipotermia itu apa? Terus kalau misal kita mendapatkan kejadian seperti itu, atau kita melihat kejadian seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Oke, ya siap. Jadi ini kita coba berbicara pemahaman secara awam aja biar lebih gampang dimengerti. Mungkin dari beberapa teman juga kan istilahnya nggak semuanya dari orang medis nih. Jadi secara singkat, hipotermia itu kan adalah keadaan ketika suhu tubuh kita di bawah normal sehingga menyebabkan kedinginan, kurang lebih seperti itu. Nah, dari segi tingkatan sendiri kan si hipotermia ini bisa ditingkatkan jadi ringan, sedang, dan berat. Untuk di gunung kita akan berbicara ke arah sedang sampai berat aja mungkin. Nah, yang pertama kita harus mengenali dulu nih faktor pencetus atau penyebab dari hipotermia ini apa. Misalkan contoh, sedang terjadi hujan ketika dia di jalur pendakian. Sesampainya dia di puncak, mungkin kan baju yang dipakai sama si penderita kan masih basah. Ditambahlah angin dari ketinggian sehingga menyebabkan suhu tubuh benar-benar drop atau turun. Atau faktor tingkat kelelahan juga bisa. Dan salah satu alasan kenapa si pendaki dilarang menggunakan levis, mungkin teman-teman juga pernah dengar kenapa istilahnya disarankan untuk tidak menggunakan levis. Karena kan kalau kita berbicara pendakian kan mungkin kita capek nih, metabolisme berjalan, keluarlah keringat. Nah, air keringat ini kan ketika kita mungkin menggunakan celana quick dry atau semacam bahan yang lebih gampang untuk menghilangkan keringat atau tidak menyerap air. Beda dibandingkan ketika kita menggunakan celana levis, itu kan menyerap air tuh. Sehingga ketika malam hari si pendaki ini kan mungkin, aku sih secara pengalaman jujur ya, ketika sampai puncak tuh kita langsung diriin tenda, langsung pengen masak, belum mikir untuk ganti baju. Biasanya ganti baju itu dilakukan pas udah mau istirahat gitu. Nah, salahnya ketika kita sampai puncak kan otomatis suhu kan akan lebih rendah nih dibanding kita di bawah. Nah, air-air yang ada di celana tadi atau sisa keringat, sisa air hujan yang menempel di tubuh kita itu beresiko menjadi penghantar suhu untuk menurunkan suhu tubuh kita sehingga terjadilah kedinginan seperti itu. Untuk penanganan Nah, secara istilahnya kalau kita berbicara secara awam kan mungkin salah satu gejala itu kan mungkin ada penurunan kesadaran atau biasanya orangnya akan linglung seperti itu. Dan istilahnya kalau orang bicara hal mistis mungkin seperti orang yang kesurupan bisa. Tapi istilahnya memang karena efek dari penurunan kesadaran seperti itu mengakibatkan si penderita ini melakukan hal yang istilahnya nggak biasa dilakukan. Seperti itu. Untuk penanganannya sendiri sih, oke, suaranya jelas nggak, Mas? Bisa jelas. Maaf. Oke. Untuk penanganannya sendiri sih, untuk istilahnya kita berbicara hal yang sederhana dulu ya. Yang pasti segera ganti pakaian dengan pakaian yang tebal dan hangat. Karena salah satu faktor kedingin tadi kan adalah pakaian tuh. Maaf kan lagi azan nih. Coba kita ditunda dulu, nggak apa-apa ya? Nanti habis azan kita lanjut ngobrol lagi. Iya, nggak apa-apa. Coba kita bahas yang. Buat rekan-rekan semua juga, kalau memang mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja melalui kolom komentar mengenai aktivitas outdoor ini dan nanti kita akan lanjut lagi setelah azan selesai. Iya.
Oke, bisa dilanjut Mas? Oke. Alhamdulillah udah selesai Eh. acaranya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai tadi mungkin baru penjelasan dari hipotermia itu apa, kemudian sekarang sih masuk ke tanda dan gejala ya, tanda gejala yang umum yang sering terjadi pada hipotermia. Nah, sekarang sama dengan apa yang ditanyakan oleh Tia Asia 24 nih, bagaimana upaya tapi menangani hipotermia laki sama dengan pertanyaan utama tadi. Oke, iya. Bisa dijawab sekarang? Ya, bisa langsung sekarang jawab aja. Oke, iya. Oke, kita balik ke topik di mana tanda dan gejala nih. Untuk secara umum aja tanda dan gejala terjadi hipotermia itu kan mungkin secara ringan ya. Ini secara ringan si penderitanya akan mengalami atau akan melakukan yang namanya involuntary movement atau gerakan yang tidak disadari. Sehingga kalau kita perhatikan ketika kita subuh aja abis mandi nih kedinginan, pasti ada yang namanya bergetar. Itu kan semacam istilahnya gerakan yang tidak disadari untuk menstabilkan suhu tubuh. Lalu biasanya akan ada penurunan kesadaran dalam artian mungkin dalam derajat ringan bisa terjadi sampai pingsan akibat istilahnya penurunan suhu tubuh tadi. Untuk penanganannya secara awam yang bisa dilakukan semua teman-teman nih, teruntuk juga bisa kita lakukan ilmu fisioterapi atau pembekalan dari first aider atau pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di gunung atau di lokasi kejadian. Yang pertama, kita bisa memberikan istilahnya atau menggantikan pakaian si penderita ini untuk segera digantikan dengan pakaian yang hangat dan kering, sehingga untuk memfasilitasi mengembalikan suhu tubuh sendiri. Dan bisa diberikan minuman hangat, tapi jangan yang berbentuk seperti kopi atau alkohol, atau istilahnya jangan yang berkafein, istilahnya cukup air hangat aja untuk membantu mengembalikan si penderita ini. Jika penderita ini masih cukup sadar, bisa kita fasilitasi dengan sleeping bag juga bisa. Yang tujuan kita adalah memberikan istilahnya fasilitasi mengenai suhu tubuh tersebut, atau karena faktor istilahnya kelaparan, sehingga kan bisa kita berikan makanan-makanan yang bisa menggantikan energi yang terkuras habis mendaki tadi. Seperti itu. Sebenarnya sih kalau untuk hipotermia sendiri sih akan lebih banyak ke mengenai pemahaman first aider ya, mungkin ya, pertolongan pertamanya seperti apa.
Oh iya, baik. Seperti itu. Mungkin kalau untuk pertolongan pertama nanti akan kita bahas juga di selanjutnya kali Iya. biar lebih enak lagi. Iya, Biar iya benar. lebih Nah, peran kita ya kita secara sendiri untuk first aid itu sendiri. Oke, siap, Nah, mantap. Oke. Nah, selanjutnya sekarang gantian nih Bang, di rumah saya yang baru azan. Oke, nggak apa-apa, mantap. Kita sama-sama. Nggak apa-apa. Coba Oh. dikondisikan aja, santai. Nah, mungkin tunggu sebentar juga ya Bang ya, 1 menit. Siap. Nggak apa-apa. Kita juga lewat dari jam 8 juga nggak apa-apa sih, karena memang faktor ini kan di luar bencana ya. Oke, bisa dilanjut lagi ya. Iya, siap, bisa. Ya, kembali diingatkan kepada rekan-rekan yang masih bergabung bersama kita, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar aja. Oke. Nah, kita akan lanjut pembahasan kita. Di sini kan episode ini mungkin masih minim atau sedikit informasinya mengenai fisioterapi sendiri ya Bang. Nah, Oke, iya benar. kita juga akan ngebahas ke arah sana. Cuma mungkin dari sini ini juga cedera juga nih yang cedera yang paling sering terjadi seperti yang Bang Refki telah sebutkan tadi, yaitu sprain ankle, atau ini mungkin kita umumkan cedera akut aja mungkin ya, kalau di istilah kita itu cedera akut atau cedera baru gitu. Iya benar. Nah, kalau untuk dari cedera akut ini, buat supaya kita mengetahui bagaimana kita mengalami kejadian seperti ini, apa hal yang perlu kita lakukan, itu. Oke, bisa diulang? Oke, bisa diulangi Mas. Sinyalnya lagi gangguan. Nah, benar. Jika pada saat mendaki gunung, saat melakukan pendakian dan kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya kita sprain ankle, kemudian menjadi cedera akut, nah apa sih yang bisa kita lakukan untuk penanganan pertamanya pada saat di gunung ini? Oke. Baik, jadi untuk inilah tujuan aku salah satu istilahnya gunanya aku mendirikan Physio Outdoor, karena mengingat kondisi kecelakaan di gunung kan belakangannya makin meningkat nih, karena akibat rendahnya kesadaran akan pengetahuan medis, terutama untuk fisioterapi dan pertolongan pertama seperti apa. Kalau kita berbicara terlepas dari gerak dan fungsi nih, seperti itu. Makanya aku berinisiatif untuk apa enggak kita masukkan dulu nih peran fisioterapi di dalam ini. Secara penanganan sendiri kita berbicara sprain ankle. Yang kita harapkan mungkin akan kedepannya akan lebih banyak si pendaki ini kan membawa istilahnya P3 rakit atau itu. Yang di dalamnya kan bisa kita coba edukasi memasukkan semacam tambahan emergency blanket. Maksudnya semacam elastis bandage.
untuk membantu mengfiksasi atau mengimobilisasi bagian ankle tadi sehingga mengurangi risiko pergerakan seperti itu. Dan kalau kita berbicara akut kan untuk cedera ankle sendiri kan kita sama-sama tahu ada dari fisioterapi maupun pertolongan pertama ada metode yang disebut PRICE atau protect, rest, ice, compression maupun elevasi. Nah, kalau kita berbicara gunung kan suhu udah dingin nih dan nggak memungkinkan kita untuk membawa es batu karena bakal cair juga. Tapi untuk membantu memfasilitasi sedikit lah demi istilahnya mengurangi keluhan, kita bisa menggunakan air aqua atau air minum yang kita bawa tadi. Itu kan dengan terpaparnya suhu kan mungkin ikutan dingin nih, walaupun nggak sedingin es batu, minimal dia bisa mampu memfasilitasi si sprain ankle tadi untuk membantu mengurangi nyeri, kurang lebih seperti itu. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa ketika terjadi cedera akut akan lebih baik diberikan VICE atau misalnya kalau pertolongan pertama EBIT, elevasi, balut, istirahatkan, es, balut, istirahatkan, tinggikan, seperti itu. Nah, untuk fasilitasi sebenarnya dari peralatan gunung itu sendiri sudah membantu untuk memfasilitasi, karena kan kalau kita perhatikan sepatu gunung itu kan memiliki desain yang tinggi biasanya, dan itu juga memfasilitasi untuk ankle dan kaki kita terbentuk dalam posisi normal, sehingga kalau mau memfasilitasi dari segi pertolongan pertama sih bisa kita berikan. Yang pertama kan kita berikan semacam, kita istirahatkan dulu lah, anggaplah dia udah sampai ke puncak nih, kita bisa istirahatkan, kita bisa beri dengan bantuan air dingin, karena kan di gunung kita nggak punya es nih. Dan untuk dia membantu dia istirahat, bisa lah kita bantukan dengan si istilahnya elastis bandage tadi untuk memberikan kompresi pada bagian yang beresiko mengalami pembengkakan seperti itu. Dan jangan lupa ditinggikan untuk membantu mensuplai darah kan, seperti itu kurang lebih. Sebenarnya prinsipnya sama sih, tapi ketika kita di gunung biasanya akan lebih banyak melakukan improvisasi mas, karena kita dituntut untuk bekerja sesuai istilahnya peralatan yang ada, seperti itu. Oke. Iya, jadi mungkin untuk informasi kepada kawan-kawan yang menyaksikan dari penjelasan Mas Revi ini, bahwa dalam menangani cedera akut itu kita bisa menggunakan prinsip yang dinamakan PRICE ya Mas. Iya, bisa kok. Nah, betul. Nah, oke, baik. Kemudian, nah di sini kita mengetahui juga, karena kan kita sebenarnya ketika kita beraktivitas outdoor ini harusnya kita mengetahui juga nih persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin melakukan kegiatan tersebut, karena kita tidak bisa ya kita ketahui aktivitas outdoor itu bukan aktivitas yang main-main, perlu ada persiapan. Kalau dari Mas Revi sendiri, persiapan outdoor apa saja bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan ini? Oke, bisa dijawab mas? Iya langsung. Oke, jadi untuk persiapan sendiri sih nggak hanya faktor dari segi kesehatan ya. Mungkin kita bisa yang pertama menentukan dulu nih tipe gunung yang mau kita naikin seperti apa. Kira-kira perkiraan cuacanya bagaimana, seperti itu. Dan istilahnya peralatan yang kita gunakan pun kira-kira mencukupi nggak untuk melakukan pendakian. Ini kan faktor-faktor di luar ilmu medis, tapi memang harus dipersiapkan dengan benar, seperti itu. Lalu hal yang paling penting juga menurut aku pribadi, teman sama siapa kita mendaki itu paling penting. Karena ketika kita bisa saja kita melakukan solo trekking atau solo pendakian lah sendiri, tapi dengan kemampuan survival yang sudah ada. Namun ketika teman-teman sendiri, kalau bisa ini soalnya saran saya, coba dikenal lebih dalam dulu mengenai sama siapa kita mendaki, karena itu sangat berpengaruh dengan pendakian yang akan kita lakukan. Kalau persiapan dari segi fisik ya, kalau kita berbicara medis berarti berkaitan dengan kemampuan fisik seseorang. Nah itu juga bisa kita lakukan mungkin 1 minggu atau sekitar 2 minggu sebelum pendakian, bolehlah untuk jogging
agar penyesuaian dari stamina kita juga kan. Dan istilahnya mungkin bisalah olahraga-olahraga ringan yang bisa kita lakukan di istilahnya di daerah perkotaan, sehingga untuk ketika kita melakukan pendakian itu udah nggak kaget. Apalagi dan sebaiknya kan sebelum melakukan pendakian cobalah dilaksanakan, ini akan ide dari saya sendiri dan coba akan saya publikasikan ke semua teman pendaki, dilakukan mungkin semacam stretching bersama pagi-pagi itu sebelum sarapan, atau bolehlah setelah sarapan sebelum melakukan benar-benar start dari base camp, bisalah diadakan stretching bersama. Itu bisa membantu meminimal resiko terjadinya semacam kram atau cedera yang lainnya, karena udah ada pemanasan dari otot sebelum melakukan pendakian tadi. Dan yang terakhir itu persiapannya logistik, Mas. Logistik itu menurut aku benar-benar berpengaruh juga, karena istilahnya kita udah capek dari bawah, tiba-tiba sampai atas kita harus menggantikan energi kita dengan istilahnya makanan-makanan yang bisa menutupi energi yang sudah kita keluarkan. Namun yang disayangkan mungkin beberapa pendaki juga memanfaatkan hal tersebut, mungkin bisa membawa minuman yang seharusnya nggak digunakan seperti alkohol dan lain-lain. Memang istilahnya hal itu bisa membuat di tenggorokan kita awalnya hangat, tapi setelah itu efeknya justru bakal memperburuk kondisi, yang salah satunya bisa menyebabkan hipo juga, seperti itu. Jadi benar-benar ada banyak faktor yang berpengaruh sih untuk melakukan pendakian tadi. Oke. Mungkin untuk biar obrolan kita selagi ada interaksi dengan penonton kita selanjutnya pertanyaan dari penonton kita nih, Mas, yang menyaksikan kita hari ini dari Mas Bagus, baik. DP. Nah, izin bertanya, tindakan preventif seperti apa untuk pendaki untuk meminimalisir terjadinya cedera saat naik gunung? Nah, gimana tuh? Ini tindakan preventif, lebih ke arah preventif. Berarti lebih ke arah pencegahan ya? Seperti itu. Karena berhubungan dengan mendaki ini kan kita menggunakan istilahnya fisik yang cukup tinggi nih, istilah menggunakan aktivitas fisik yang sangat berat. Bisa kita mulai dari penguatan, mungkin bisa dilakukan penguatan ini anggota gerak bawah, karena kan memang betul-betul mengandalkan kaki kan. Ya hal-hal itu bisa kita lakukan di rumah, semacam mungkin bisa jogging seperti tadi saya sebutkan, atau squat, atau kalau memang jenuh olahraga sendiri bisa dilakukan seperti futsal. Itu juga bisa membantu penguatan ekstremitas bawah atau membuat meningkatnya endurance atau daya tahan, sehingga ketika kita melakukan aktivitas seperti pendakian, fisik kita udah menyesuaikan seperti itu. Dan jangan lupa juga latihan pernapasan sih, yang juga harus ditekankan, latihan pernapasan, karena itu kan juga istilahnya cepat ngos-ngosan lah dan lain-lain. Coba, makanya tadi aku bilang lakukanlah aktivitas sebelum pendakian itu yang berkaitan dengan hal-hal seperti mendaki tadi. Oke, baik. Iya, setuju banget, karena kembali lagi tujuan kita mendaki juga kan seharusnya kita ingin berinvest kembali, bukan untuk nyari penyakit gitu sih. Nah itu benar. Kalau dari jawaban Mas Rifki, tindakan preventifnya yaitu dengan melakukan latihan, yaitu latihan penguatan, khususnya dengan ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu mungkin yang kita maksud pada kaki, kemudian latihan pada otot-otot paha, seperti itu ya Mas Rifki ya. Oke, ini pertanyaan lagi. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan kita kembali. Di sini peran fisioterapi nih terhadap aktivitas outdoor itu sendiri itu apa, Mas? Yang tadi saya sebutkan, istilahnya kita kan berbicara peran fisioterapi, mungkin kita bisa memberikan semacam pelatihan, istilahnya ini kan juga program yang salah satu mungkin bakal saya laksanakan, mungkin semacam pendakian bersama dengan istilahnya menggunakan ilmu fisioterapi sekaligus pertolongan pertama kan. Mungkin untuk sebelum melakukan pendakian kita bisa memberikan
ini edukasi berupa seperti latihan fisik seperti tadi, mulai dari jogging dan istilahnya penguatan ekstremitas bawah. Namun peran kita sendiri selama pendakian itu kan mungkin ada banyak sekali pendaki mengalami mungkin semacam kram. Nah, dengan peran kita sebagai fisioterapi, kita mengetahui nih bagaimana teknik untuk penanganan kram sendiri secara teori kan. Karena untuk dilakukan sama orang awam sendiri yang benar-benar nggak ngerti, itu akan justru memprovokasi nyeri yang luar biasa, Mas. Makanya kita sebagai fisioterapi kan kita lebih paham nih mengenai ini istilahnya tindakan-tindakan yang dasar sekali untuk dilakukan seperti itu. Dan kita juga istilahnya, makanya tadi ku bilang sebagai seorang fisioterapi juga kita harus dibekali ilmu first aider kalau berurusan sama gunung, karena kan itu eksekusi langsung seperti itu. Nah, dan peran kita yang selanjutnya itu ada di bagian rehabilitatif di sini kan, karena kita mengingat nggak semua pendaki itu ketika cedera mau ke rumah sakit dan mau melakukan terapi. Kalau kita berbicara atlet, mungkin tuntutan dari klub, tuntutan dari istilahnya diri sendiri juga bisa untuk segera merecovery. Namun kan kalau kita berbicara pendaki awam, ya ketika dia sakit, terkilir, yang seperti tadi kita bilang, sampai ke rumah ya udah diurut. Iya, nah, betul. Di sanalah peran, iya benar. Nah, di sanalah peran kita. Iya, benar. Iya. Gimana? Iya, Oke. Lanjut, Mas. Nah, di sanalah peran kita untuk membenarkan persepsi dari teman-teman pendaki bahwa ketika terjadi cedera di gunung sebaiknya diperiksakan langsung ke fisioterapi atau ke rumah sakit. Dan di sisi lain kita juga bisa mensosialisasikan nih, atau bagian dalam promotif, setelah lu cedera sebaiknya lu melakukan ini loh untuk menunjang proses penyembuhan. Jadi nggak selamanya untuk ketika terjadi cedera pengurut. Hampir pasti teman-teman ketika keselio dibawa ke urut, yang bahkan berdasarkan kita fisioterapi pun kontraindikasi loh urut dan ketika terjadi pembengkakan atau masih proses fase inflamasi. Hal seperti itu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman pendaki. Lalu beberapa program yang mungkin bisa dibantu teman-teman untuk mencegah terjadinya deformitas, karena kan mungkin istilahnya ketika cedera ya udah diem aja nih, diem terus, yang lama-kelamaan akan menyebabkan kekakuan, kelemahan. Nah, kita bisa mengarahkan untuk teman-teman jangan terlalu didiamkan, bisa lah untuk digerakkan selagi tidak melewati batas nyeri seperti itu. Jadi peran kita sebagai fisioterapi itu nggak hanya dari preventif dan rehabilitatif, tapi juga ada promotif, atau kita bisa mensosialisasikan ilmu nih kepada teman-teman, bahkan sampai program pun bisa kita laksanakan seperti itu, Mas. Iya, setuju sekali sih dengan atas jawabannya. Ya, kita yang tadi yang spine ankle, kalau di kita ini fisioterapi itu kan menangani pasiennya dengan berbasiskan bukti, kan, dengan saintifik. Benar. Jadi kita tidak hanya menangani pasien dengan sembarangan, tapi kita memiliki alasan klinis yang jelas gitu, Mas. Saya bilang seperti itu. Nah, iya benar, Mas. Baik. Kemudian mengapa hal tersebut menjadi penting nih, Mas, bagi kita sebagai fisioterapi? Oke, iya benar. Jadi untuk kita sendiri, karena kebetulan aku juga emang salah satu orang yang hobi di alam, dan juga teman-teman juga istilahnya mungkin beberapa yang sekarang belakangan ini menjadikan aktivitas seperti mendaki dan rafting itu kan sebagai gaya hidup. Nah, penting banget untuk membantu menekan terjadinya kecelakaan, terutama untuk aktivitas di alam seperti yang tadi kita bilang. Kalau kita berikan pembekalan mengenai pengetahuan penanganan pertolongan pertama maupun pencegahan dari sisi fisioterapi, kita harapkan bisa untuk menekan terjadinya angka kecelakaan di gunung atau di sungai dan di tempat wisata lainnya, seperti itu. Makanya peran kita sebagai fisioterapi sangat penting dalam hal ini, karena olahraga seperti itu kan sangat berkaitan dengan gerak dan fungsi, Mas. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, kita kan sudah membahas nih banyak, sudah mulai dari cedera, penanganan cedera, dan kemudian peran fisioterapi. Tadi kita sedikit menyinggung mengenai first aid atau penanganan pertolongan pertama gitulah ya. Oke, benar, ya.
bahasa awamnya. Nah, bisa dijelaskan untuk first aid itu sendiri gimana dari segi pengertian dan cara melakukan dan sebagainya? Oke. Oke, baik. Jadi kenapa saya alasan untuk menggabungkan fisioterapi dan first aid ini sendiri kan karena ini merupakan suatu tenaga atau ilmu medis yang sangat berkesinambungan, terutama untuk kegiatan seperti di alam. Contohnya kita sebagai fisioterapi tadi kita udah bahas mengenai bagaimana program pencegahannya seperti apa, lalu tindakan yang bisa kita lakukan secara fisioterapi seperti apa di lapangan atau di gunung, dan terakhir kita bisa memasukkan program rehab. Nah, untuk fungsi first aid ini sendiri kan kita bisa mendefinisikan first aid itu kan adalah pertolongan pertama itu pemberian tindakan segera kepada penderita cedera atau kecelakaan yang memerlukan bantuan medis dasar. Nah, tujuannya sendiri kan itu ada 3 tujuan dari pertolongan pertama: menyelamatkan nyawa, mencegah cacat, dan memberi rasa nyaman. Jelas tentu ini berkaitan banget dengan fisioterapi karena pertolongan pertama yang tepat akan berpengaruh sekali dengan perkembangan si penderita. Sehingga untuk mencapai si penderitanya untuk sampai ke ranah fisioterapi di rehab atau di rumah sakit, tentu kita harus berperan untuk menyelamatkan nyawanya dulu nih. Lalu mencegah cacat. Mencegah cacat dalam artian tidak memperburuk kondisi yang dialami. Kita anggaplah sebagai contoh, mungkin ada kondisi di mana terjadinya fraktur, patah tulang di gunung. Ini kan untuk kita kalau berbicara di rumah sakit kan kita hanya proses bagaimana ketika si pasien ini sudah diberikan tindakan operasi dan kita untuk fokus mengembalikan gerak dan fungsi. Nah, disinilah fungsi pertolongan pertama bagaimana menghantarkan atau memfasilitasi mencegah cacat dari si penderita ini untuk sampai ke rumah sakit. Karena untuk di gunung tadi seperti saya sebutkan, pertolongan pertama kan sangat berpengaruh nih untuk keselamatan si penderita. Kita anggaplah terjadi patah tulang di gunung. Mungkin dengan kita berikan tindakan pertolongan pertama seperti pembidaian dengan prinsip imobilisasi dan fiksasi, itu untuk istilahnya membantu menunjang proses penyembuhan si penderita ini agar tidak memperparah cederanya. Setelah dia sampai ke kota atau ke rumah, barulah di sana peran fisioterapi kita lakukan. Seperti itu. Jadi peran pertolongan pertama lebih ke tindakan yang ketika terjadi cedera di kegiatan tersebut, Mas. Seperti itu. Seperti itu. Cukup menarik nih pembahasan kita pada malam hari ini. Iya. Nah, Guru, menurut, udah tadi. Baik, mungkin kita langsung dengan yang sedang menonton kita aja nih, Mas. Ada pertanyaan lagi nih. Oke, siap, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama dari Ria Asia lagi, kembali pada apa yang dilakukan fisioterapis menangani kaki yang nyeri karena kedinginan saat di puncak gunung. Mungkin pertanyaan sebenarnya apa yang perlu dilakukan mungkin, karena kan nggak selalu dengan naik fisioterapis ya. Iya. Sekarang gini, kita kan kalau berbicara nyeri kan itu mungkin bisa dibedakan dulu nih, nyeri diam atau nyeri tekan, atau mungkin ketika dia sampai di puncak mungkin nyeri yang dimaksud adalah semacam ngilu ya masih atau kedinginan seperti itu. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan lagi nih mengenai kondisi nyeri yang dialami seperti apa jenisnya. Kalau dia nyeri akibat dia sprain, bisa kita lakukan yang tadi saya bilang, bisa dengan menggunakan rise atau rise seperti itu. Namun ketika si penderita yang mengalami hipotermia atau akibat kedinginan tadi juga biasanya menyebabkan semacam nyeri atau ngilu seperti itu. Bahkan dengan beberapa kondisi malah kehilangan rasa. Kehilangan rasa di sini maksudnya bukan seperti apa ya, maksudnya kehilangan rasa nyeri gitu. Bakal mungkin ya, bahasa istilahnya bakal mungkin ya. Iya, seperti baal. Oke, baal. Kalau bahasa baal. Iya, bahasa baal. Nah, kalau dia nyeri tadi akibat semacam cedera terkilir, kita bisa memberikan rise atau rise tadi dengan memberikan es atau dingin, lalu diberikan balutan, lalu istirahatkan dan tinggikan. Prinsipnya sih sama dengan ketika terjadi cedera akut di olahraga luar untuk kondisi jaringan tertutup. Misalkan ini kan cedera jaringan tertutup ya,
semacam terkilir. Nah, untuk hipotermia sendiri kita bisa memberikan kaos kaki yang kering kepada si penderita. Ingat bahwa kondisi tadi juga aku sempat membaca beberapa, ada teman yang menanyakan perihal api unggun. Tapi nanti akan kita jawab di sesi pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk fokusnya lagi menangani nyeri itu sendiri tergantung bagaimana kondisi yang dialami si penderita, nyeri dalam bentuk apa dan penyebabnya bagaimana, seperti itu. Oke. Baik, udah cukup terjawab si AC. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kis Balkis. Kis Balkis. Oke, izin bertanya. Saya pernah jatuh posisi duduk sampai 3 kali pas turun gunung, dan saya sekarang ada nyeri di pinggang, tapi nggak sampai kesemutan dan sebagainya. Cuma nyeri di otot saja. Apa masih boleh naik gunung? Silakan. Kalau kita berbicara nyeri naik gunung kan, kita semua baik dari segi fisioterapi maupun provider selalu menyarankan ketika terjadi atau menemukan suatu penderita selalu dirujuk untuk ke fasilitas medis, baik itu nanti ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ke klinik, seperti itu. Nah, untuk mengetahui kondisi perkembangan yang dialami sama Mbak Balkis ini sih akan lebih baik dilakukan pemeriksaan oleh tim medis ahli. Namun untuk apakah dia bisa kembali ke gunung, kita bisa melihat evaluasi dari yang dialami sama si Mbak Balkis nih. Kalau kira-kira masih nyeri, sebaiknya dikurangin dulu, karena kan pembebanan dari otot keril tas keril sendiri kan di punggung dan pinggang nih, yang justru beresiko akan memperparah yang dialami. Kita ingat ada beberapa cedera akibat istilahnya dilakukan berulang atau cedera kerja berulang sehingga menyebabkan cedera baru lagi nih, atau nggak sembuh-sembuh, kita bilang seperti itu. Namun bisa dilihat intinya adalah evaluasi dari si Mbak Balkis sendiri nih, kira-kira kalau dia naik akan terprovokasinya nih nyeri atau memang udah benar-benar berkurang, seperti itu. Aku rasa sih udah cukup menjawab ya. Iya. Iya. Karena intinya kalau kita berbicara apakah boleh naik gunung, ya. Oke, lanjut. Oke, karena menurut saya sendiri kalau apakah saya masih boleh naik gunung, ya masih boleh selama nggak di blacklist sama gunungnya gitu. Tapi kita melihat evaluasi dari kondisi fisik si Mbak ini tadi gitu. Itu sih Mas. Oke, terjawab ya Kis Balkis. Itu selanjutnya berhubung kita udah lumayan makin seru obrolannya, mungkin pertanyaannya harapan dari Mas Refli sendiri nih ke depannya dalam fisioterapi pada aktivitas outdoor ini itu apa? Dan boleh bilang tadi gimana Mas? Iya, untuk kedepannya dari harapan dari Mas Refli sendiri, fisioterapi kedepannya dalam aktivitas outdoor ini, itu apa harapannya? Untuk harapan saya sendiri sih, fisioterapi dalam aktivitas outdoor akan dapat lebih berkembang, karena sejauh ini dan selama ini yang kita tahu fisioterapi olahraga itu nggak terlepas dari sepak bola, badminton, basket. Namun untuk fisioterapi terkhusus dalam aktivitas outdoor ini masih sangat minim sekali. Contoh, nggak ada loh aktivitas fisioterapi dalam bentuk khusus tim pagi atau federasi arung jeram. Bahkan itu juga termasuk olahraga kan. Dan beberapa fisioterapi yang misalnya lebih ke mengedukasi, memberikan program pencegahan, mensosialisasikan kepada teman-teman fisioterapi dalam hal pelatihan. Kita anggaplah mungkin seperti ini, harapan aku ke depannya mungkin fisioterapi bisa lebih dikenal nih di kalangan aktivitas pegiat alam, seperti itu. Dengan peran kita seperti preventif, pencegahan, kita bisa mempromosikan seperti apa sih fisioterapi, apa sih fungsinya, sampai kita bisa menyampaikan nih proses rehab seperti apa sih yang bisa dilakukan teman-teman pendaki atau teman-teman yang suka di alam untuk menunjang ketika mereka terjadi cedera, seperti itu. Dan yang saya harapkan juga ke depannya untuk teman-teman pendaki juga akan lebih baik, mendakilah dengan teman-teman yang tepat juga. Minimal ada satu orang dalam kelompok pendakian yang benar-benar paham ilmu medis, sehingga untuk kelompok itu sendiri kita nggak berbicara semua pendaki. Ketika untuk kelompok itu sendiri udah tahu nih penanggung jawab ketika terjadi cedera siapa, seperti itu.
Nah, inilah peran fisioterapi outdoor yang saya bentuk, sehingga nanti ketika mungkin ada teman-teman dari, misalnya mungkin dari teman mahasiswa atau kalangan umum yang pengen naik gunung, tapi masih takut nih, mau naik gunung sama siapa, belum pernah naik gunung. Nah, inilah peran fisio outdoor yang bisa menjadikan mungkin sebatas informasi, berbagi konsultasi, atau kita akan mengadakan pendakian bersama nih, mengenai pendakian gunung dengan misalnya didampingi tim medis ahli, yaitu fisioterapi, seperti itu, yang nanti akan segera kita realisasikan sih Mas. Oke. Jadi berarti untuk kalau dari fisio outdoor sendiri agendanya yang tadi disebutkan itu ya. Mungkin bisa diulangi lagi Mas untuk fisioterapi outdoor ini agendanya biar lebih jelas lagi. Oke, untuk agenda. Oke, siap. Jadi untuk agenda kita ke depannya itu sendiri, kita mungkin bisa memberikan materi atau pemahaman semacam sharing, atau memberikan sosialisasi ke pegiat alam, mungkin semacam mapala, atau ini apa, misalnya bagian taman nasional tertentu nih, seperti untuk pemahaman guide, porter, maupun kelompok pendaki. Dan di sini juga kita fisioterapi juga akan membentuk suatu program yang dinamakan ini trip belajar bareng. Jadi misalnya kita akan membuat program pendakian bersama dengan didampingi oleh tim medis profesional berupa fisioterapi, dan mungkin aku akan melibatkan beberapa teman dokter. Dan di sana juga selain mendaki, kita mungkin akan adakan sharing mengenai pemahaman medis. Jadi nggak hanya mendaki, di sana juga akan dilaksanakan sesi belajar bareng. Yang saya harapkan ketika selesai dari pendakian ini, teman-teman bisa memiliki kemampuan dasar nih, ketika terjadi semacam cedera harus ngelakuin apa, seperti itu. Dan nggak hanya mendaki sih Mas sebetulnya. Iya. Jadi nggak hanya mendaki, mungkin ada pemahaman seperti rafting atau diving, untuk istilahnya akan kita realisasikan dalam waktu dekat, seperti itu. Oke, baik. Sangat menarik nih pembahasan kita pada malam ini. Itulah jika kita bicara mengenai outdoor ini sangat panjang mungkin ya kalau kita bahas. Iya, benar. Ini aja baru seputar pendakian. Tadi kita sudah bicara rafting. Iya, benar. Kalau kita bahas masih banyak lagi yang bakal kita bahas begitu. Nah, bisa buat rekan-rekan semua yang bisa yang ingin informasi lebih detail lagi atau lebih dalam lagi mengenai fisioterapi outdoor, bisa langsung di follow aja ke Fisio Outdoor sendiri ya. Iya. Di melalui IG-nya. Iya, benar. Ya. Dan bisa dinantikan juga nanti program-program yang kita akan realisasikan dalam waktu dekat. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mengadakan semacam rafting bersama dan pendakian bersama, sekaligus ada agenda sharing ilmu bareng gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak nih Mas Revi atas waktunya, atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita di sini. Sebelum saya menutup atau mengakhiri diskusi kita pada malam ini, sedikit kesimpulan pada live kita pada malam hari ini, yaitu aktivitas outdoor merupakan aktivitas di luar ruangan. Nah, aktivitas di luar ruangan yang dimana perlu adanya persiapan yang matang, yaitu pertama dari aktivitas fisik disiapkan, keilmuan mengenai aktivitas yang akan dilakukan, dan masih banyak lagi. Iya. Dan juga peran fisioterapi di sini pada aktivitas outdoor itu sendiri, yaitu di mana kita memiliki tiga peran, yaitu preventif, rehabilitatif, dan promotif. Di mana preventif itu melakukan pencegahan, rehabilitatif itu melakukan rehabilitasi, dan promotif kita melakukan promosi dari peran fisioterapi itu sendiri. Nah, iya benar Mas. Kesimpulannya karena kita ketahui bahwa aktivitas outdoor ini sangat berperan, sangat membutuhkan yang namanya gerak dan fungsi, ya kan? Nah, sangat sambung sama peran dari fisioterapi, karena fisioterapi berperan pada gerak dan fungsi. Oke, terima kasih Mas Revi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perkataan, dan terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Dan juga jangan lupa di follow mediavisio.id
dan di subscribe YouTube kita di Media Visual Official. Bisa disaksikan tayangan berikut ini melalui Media Visual Official. Terima kasih Mas Rifki. Demikian pada malam ini, saya Abu Bakar selaku moderator pada malam hari ini undur diri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.